Jadi bahwa sesungguhnya pembawa titah kebenaran, atau dengan kata lain yang lebih familiar di pasaran, yaitu adalah misionaris atau nabi dari agama-agama tertentu, bisa dibilang juga rasul. Itu hanya sekedar sebuah perumpamaan seperti tukang koran di era kegelapan, bukan tentara Tuhan. Mereka hanya seperti tukang koran. Mereka membawa kabar di era kegelapan, yang kadangkala dari kabar-kabar tersebut yang dinikmati oleh publik pada saat itu, baru di sanalah tercipta sebutan selanjutnya, yaitu adalah tentara Tuhan atau orang-orang yang die hard keimanan. Dan lawan katanya lagi ya macam-macam sebutannya dari ideologi-ideologi yang ada, macam-macam. Ada pendosa, ada domba tersesat, ada kafir, ada segala macam lah pokoknya. Ya, itu lawan katanya daripada para diehard keimanan atau para tentara Tuhan. Jadi dengan kosakata lain yaitu seperti martir atau kamikaze atau hasyashin atau mujahid atau syuhada, mengorbankan jiwanya di jalan ketuhanan, atau dari agama yang lain juga ada lagi yang dinamakan crusader atau tentara Tuhan lah pokoknya gitulah. Macam-macam dan lain sebagainya, tergantung dari agama-agama apa, dan namanya juga beda-beda. Begitu. Jadi pembawa titah kebenaran atau para nabi atau para rasul itu hanya sebatas tukang koran aja, tukang pos, tukang koran. Ada beberapa orang yang membaca koran tertawa terbahak-bahak melihat berita di dalam koran, melihat politik-politik pada saat itu. Bahkan pada saat ini pun juga banyak yang seperti itu, membaca koran lalu terbahak-bahak atau tertawa. Ada juga yang terlena di dalamnya, dan yang terlena di dalam kebenaran itu sendiri atau penikmat kebenaran itu sendiri yang dibawa oleh yang disebarkan oleh para tukang pos atau tukang koran, baik di era kegelapan atau di era masa kini. Ya itu bisa dibilang tentara pemikiran. Ya kalau pemikiran dia disandarkan pada kebenaran tersebut lalu dia die hard pada itu, ya bisa kita bilang itu seperti army dari pemikiran itu sendiri atau tentara begitu. Bukan dalam artian karena kaum itu begitu pendosanya, oleh karena itu banyak sekali dikirimkan tukang pos ke sana karena kaum itu begitu pendosanya. Ya bukan begitu, karena memang pada faktanya di daratan itu adalah pusat cukup ramai peradaban ya, meskipun bisa juga dibilang pusat, tapi intinya cukup ramai peradaban pada saat itu. Bukan hanya satu kepemimpinan, tapi banyak sekali silih berganti, saling rebutan daerah, cukup ramai di situ. Ya bagaimana tidak banyak tukang koran di sana pada saat itu atau pembawa kabar gitu melihatnya. Bukan karena daerahnya begitu pendosa maka banyak tukang koran di sana, dan di daerah lain tidak ada pendosa, cukup satu saja tukang koran di situ. Nggak gitu ya, karena emang tempatnya sepi. Ngapain tukang koran di situ, jualan ke siapa? Tempatnya kosong, sepi, isinya cuma pasir doang sama kadal begitu. Meskipun lambat laun lama-lama ada beberapa suku-suku kecil-kecil gitu ya, itu digaet. Nah jadilah seperti sekarang itu. Bisa kau pelajari tuh, banyak tuh di internet. Begitu cara pakai otak tuh, cara pakai pemikiran tuh begitu. Jadi tukang koran itu ya cuma ngabarin berita yang kebetulan pada saat itu ya beritanya begitu modelnya. Kalau zaman kegelapan beda sama koran-koran zaman sekarang, ada tanggalnya, setiap hari update, dan satu koran itu bisa macem-macem, nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu tuh kabar itu ya begitu modelnya, seperti yang sekarang kau imani, itulah kabar. Hanya sebatas itu, pembawa titah kebenaran hanya sebatas seperti tukang pos atau tukang koran. Ketika kau terlena pada kebenaran, menjadi hasyashin, die hard untuk keimanan, kebenaran yang disebarkan oleh para pembawa kabar, nah itulah menjadi tentara Tuhan gitu. Gue pakai bahasa yang lebih general aja, sebenarnya gue berusaha untuk itu aja, makanya gue bilang Tuhan aja udah. Lalu ada lagi pada saat itu ada jargon lah, atau si tukang koran yang legendaris nih, si tukang koran di daerah yang sepi menggunakan
jargonnya tuh lu gue gitu. Bagi lu kepercayaan lu, bagi gue kepercayaan gue gitu. Pada saat diajakin, woi udah lu kagak usah terlalu mabuk akan sebuah kabar lah gitu. Coba ayo kita tukeran aja yuk. Lu meyakini yang ini, gue meyakini yang itu gitu. Ngapa sih lu kok kayaknya mabuk banget sih? Selalu aja lah, nggak usah kaku kayak kanebo kering, ya istilahnya begitu. Lalu dia bilang, bagimu pemikiranmu atau keagamaanmu, bagiku pemikiranku atau keagamaanku atau keimananku gitu. Ya bahasa gampangnya kalau zaman sekarang, udahlah lu gua gitu. Jadi kalau ketika jargon itu dibunyikan lagi di zaman sekarang, lu nggak usah nyeritain pakai dibawa ke ranah zaman dulu. Emangnya lu hidup di zaman dulu? Lu kan hidup di zaman sekarang untuk masa depan, untuk di zaman yang akan datang, untuk para penerus, untuk para anak-anak cucunya tetangga lu juga, anak-anak cucunya tetangga lu yang punya anak lagi juga dan punya keponakan lagi. Untuk mereka itu lu nggak bakalan hidup selamanya. Begitu. Jadi kalau lu bunyikan lagi jargon itu lu gue gitu, itu seolah-olah kayak ya udahlah, gua kan nokip kagak rese. Nah apa sih selama gua kagak rese gitu. Itu egois banget jargon itu lu bunyiin sekarang. Gua paham lu nggak mabok akan tokipan yang gua artikan di sini adalah pemikiran ya. Gue paham lu nggak mabok akan tokipan pemikiran lu itu, tapi lu punya garansi nggak keponakan lu atau cucunya lagi dari keponakan lu atau cucunya lagi dari keponakannya tetangga lu, mereka nggak akan mabuk seperti lu? Enggak kan gitu. Mabok miras itu nggak lebih parah daripada mabuk pemikiran. Mabuk miras itu cirinya gampang, lu nggak perlu repot-repot apa-apa, cirinya udah kelihatan dari matanya, dari gerakannya. Udah tinggal kasihin lagi aja, tepar, joprak, udah kelar. Kalau yang kasus-kasus kentang atau tinggal disiram aja udah sembuh gitu ibarat kata. Tapi kalau mabuk pemikiran, lu nggak bisa ngecek satu persatu. Namanya juga pemikiran, nggak ada cirinya kadangkala, nggak kebaca, nggak kedetek, dan korbannya selalu lebih tinggi daripada mabuk miras. Nggak usah pakai jargon egois gitu lah, lu gue gitu. Udah kayak kita orang nih kagak paham aja jargon itu dikeluarkan pada saat momen seperti apa, kapasitasnya berapa, jumlahnya berapa, lawannya berapa. Gitu cara mikir mah. Jangan egois lo, cuman ngeberatin soal konten. Kagak ada kadal yang sesungguhnya pakai model editing kayak begitu hebatnya, maksudnya begitu lumayan ciamik lah kalau dilihat, tapi padahal konten yang diangkat itu sampah. Kagak ada kadal yang sesungguhnya, nggak bakalan sampai begitu, nggak bakalan sampai segitu epicnya model editannya, model uploadannya setiap berapa jam sekali, nggak nyampe ganti hari. Kagak mungkin kalau kagak ada grand design di belakang semua itu. Bullshit lu bilang lu sendirian mah bullshit. Setiap berapa jam sekali udah langsung upload lagi. Referensi juga kita orang kan paham, lu nyari referensi juga kan nggak sebentar nyari referensi, belum lagi ngedit, belum lagi disusun untuk pembawaan penyampaiannya. Main lu tuh terlalu smoothing, tau nggak? Kita butuh yang frontal, bangsa ini butuh yang frontal. Gue tahu apa motifnya di belakang semua itu apa, gue tahu, tapi terlalu smoothing. Orang kelamaan, orang butuh pengobatan yang cespleng gitu. Orang bangsa kita ini butuh pengobatan yang cespleng gitu, sekali gigit langsung pedes gitu, udah kayak cabe aja pokoknya intinya. Kita butuh yang lebih cepet lagi daripada itu terlalu smoothing, terlalu lama, tau gak lu cara main lu begitu, terlalu smoothing permainan lu. Bangsa butuh yang lebih frontal biar cepet tuh pada sembuh. Untuk tema yang selanjutnya adalah evolusi dari sebuah golongan, perpecahan sebuah golongan. Ya, golongan bisa macam-macam, mau dari golongan keagamaan A, keagamaan B, atau dari sekedar ormas atau apalah gitu. Evolusi dari sebuah golongan itu menandakan adalah sebuah nilai dari demokrasi. Ketika golongan tersebut tidak menghendaki adanya evolusi, maka golongan tersebut adalah golongan yang lawan kata dari demokrasi lah intinya. Penuh dengan ikatan, penuh dengan momok, penuh dengan teror. Ketika orang mau berevolusi, membuat cabang baru atau membuat peremajaan baru dari sebuah golongan, mereka begitu mengikatnya sekuat-kuatnya gitu, jangan sampai kehilangan
anggota atau jangan sampai kehilangan pasukan gitu. Itu sudah jelas tidak sehat. Ketika evolusi itu sifatnya memang harus terus terjadi gitu. Ketika orang mau keluar dari sebuah golongan, lu mengikat begitu keras, itu kan artinya kan tidak berdemokrasi sama sekali. Bahkan lu bisa menterornya ketika Anda keluar dari ini, maka Anda akan berhadapan dengan ya macam-macam lah kosakatanya. Kalau dari keagamaan bisa juga dibilang laknatullah atau dihukum sama Tuhan itu sendiri, atau nanti lu akan berhadapan dengan neraka lah, dengan apalah, yang dengan hukuman yang tiada henti, tiada habis-habisnya, keabadian di dalam neraka, jahanam atau segala macamnya itu gitu. Meskipun di sisi lain dia maha pengasih, maha pemurah, maha bla 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 bla. Kontradiktif doang isinya. Ketika lu mau pakai ini di momen apa lu pakai yang mana, ketika lu mau pakai di momen apa lu pakai yang mana, tinggal pilih-pilih aja. Udah kayak sebuah kotak peralatan gitu. Gunting kuku ya pakai aja jepitan kuku ini gitu kan, nggak terlalu berbahaya gitu. Nanti kalau mau nebang pohon ya pakai aja nih golok gitu. Padahal kotak itu isinya ya semuanya sajam, sebagian besar sajam gitu cara mikir mah. Jadi kalau memang golongan itu memang yang terbaik, maka itu tidak butuh ikatan apapun. Ini pemikiran seperti ini adalah pemikiran untuk universal ya, bukan cuma sebuah golongan, tapi buat kepribadian atau individu juga berlaku hal seperti itu. Ketika Anda meyakini bahwa Anda adalah yang terbaik, Anda tidak perlu mengikat apapun atau siapapun. Anda tidak perlu ketakutan untuk kehilangan apapun atau siapapun. Ketika Anda memang sudah meyakini bahwa Anda adalah yang terbaik, itu apapun ya, baik individu atau golongan. Ketika golongan lo adalah golongan yang terbaik, ngapain lo takut kehilangan anggota? Ngapain lo takut kehilangan pasukan atau apa gitu? Ketika mereka mau memecahkan diri atau mau membuat sebuah golongan baru gitu. Kalau emang lo yang terbaik, ngapain takut? Gitu cara mikir mah. Gak usah lo ikat, gak usah lo sematkan teror kepada mereka yang ingin memecahkan diri atau ingin keluar dari golongan tersebut dan membuka golongan baru gitu cara mikir. Masa lu orang kagak boleh keluar dan berkreasi sendiri? Ya semua itu kan kembali kepada berlandaskan yakin bahwa telah menjadi yang terbaik, ketika sebenarnya bukan yang terbaik, bahkan sama sekali bukan yang terbaik. Ya jelas saja lu pasti akan merasa takut untuk kehilangan pasukan atau anggota atau followers atau umat, ya begitulah. Kalau yang terbaik mah nggak perlu takut, gitu cara ngelihatnya mah. Lalu kita mau membahas tentang banyak sekali ada golongan-golongan yang menjadi sebuah keresahan baik di negara atau di masyarakat atau bahkan di dunia gitu. ISIS atau Taliban atau Hizbullah atau macam-macam nama sebuah golongan-golongan, evolusi dari sebuah dogma tertentu. Oke, kita bermain pada keyakinan anda sekalian. Katakanlah ISIS itu gue yang buat, atau nggak usah pakai yang ISIS lah, kita pakai yang lokal aja, yang dalam negeri lah, yang di dalam negeri banyak. Katakanlah JI gue yang buat, anggaplah gue nih penyokong segala macamnya, baik ekonomi, senjata, segala macam lah, bahan peledak segala macam. Katakanlah itu dari gua dan gua yang buat, oke, gua yang buat tanpa sebuah keaslian jati diri atau keaslian cita rasa jiwanya, mindsetnya. Semua sokongan dari gua tidak akan berarti apa-apa. Paham gak lu? Gini lebih gampangnya gini. Katakanlah memang lu atau gue mau bantu lu nih, lu atau si A lah namanya, katakanlah si A. Gue rada tertarik nih sama lu, gue percaya pokoknya sama isi daleman pemikiran, jiwa segala macam lu kan. Gue tertarik sama lu, gue boosting lu, gue blow up lu, gue pokoknya apapun yang lu butuhkan gue kasih. Bahkan sebelum lu butuhkan gue sediain keuangan segala macam, relasi, jabatan, pangkat, senjata segala macam gue kasihin ke lu. Ketika di dalam jiwa lu memang isinya adalah cinta, karena gue memblow up lu, maka yang terjadi adalah ledakan cinta. Ketika di dalam jati diri lu itu ternyata adanya adalah saripati cinta,
maka yang menjadi yang mencuat di permukaan, yang menjadi ledakan di permukaan adalah ledakan cinta. Tapi sebaliknya, ketika ada saripati haus akan darah, ketika ada saripati monster yang begitu mengerikan di dalam jiwa lo, ketika gue blow up dan yang meledak di permukaan adalah darah, itu karena memang keaslian jati diri dari lu adalah seperti itu adanya. Gitu, paham gak lu? Cara ngeliat tuh begitu. Lu mau ISIS kek, lu mau JI kek, lu mau apa kek, ormas-ormas di dalam negeri ini banyak banget tuh, dari yang 2 digit, 3 digit, 7 digit segala macem tuh. Apapun itu, gua supply begitu powerful segala macam sarana dan prasarana. Ketika memang aslinya di dalam keanggotaan atau di dalam golongan itu memang aslinya jati dirinya adalah cinta, maka yang meledak adalah percintaan. Tapi sebaliknya, ketika jati diri aslinya adalah monster, baik yang haus akan darah, baik yang haus akan kehancuran atau segala macam itu, maka yang terjadi, yang timbul di permukaan adalah hal tersebut. Jadi lu nggak usah tunjuk sana, ini bikinan siapa, ini bikinan siapa, ISIS itu bikinan si A, terus JI itu bikinan si ini. Itu nonsens, itu nggak penting mau bikinan siapapun. Kan gue bilang kayak begitu cara mikir. Jadi nggak usah golongan lah, kita yang lebih gampang aja nih analoginya. Pribadi aja lah, misalnya siapa kayak nama gitu, si tolol lah kita anggap aja. Nah, karena kan apalah arti sebuah nama kan, kita kan nggak perlu, kita harus membiasakan untuk tidak lagi memuja-muja tuh sesuatu itu dari casing atau tampilan luar, baik nama atau sebutan atau warna segala macamnya. Itu kita tuh harus melihat taste aslinya di dalamnya tuh seperti apa, begitu. Jadi katakanlah si tolol, ketika si tolol gua boosting nih segala macam untuk membesarkan si tolol itu, ketika si tolol dalamnya itu emang isinya adalah percintaan, memang jiwanya itu penuh dengan cinta, maka yang mencuat di permukaan itu hanyalah cinta, karena keaslian jati diri si tolol ini ternyata cinta. Tapi sebaliknya, ketika si tolol memiliki jiwa yang sesungguhnya itu adalah jiwa monster, maka yang mencuat di permukaan adalah monster. Gitu cara ngelihat mah. Nggak peduli di belakang si tolol itu siapa. Mereka itu tujuannya hanya memblow up aja, memboosting aja, mengangkat. Kita cuma ngasih power, kita ngasih senjata, kita ngasih apa. Peduli setan lu dikasih pasokan macem-macem tuh. Kalau emang aslinya lu nice gitu, emang aslinya lu bener-bener wah, begitu dibutuhkan sekali oleh peradaban masa depan gitu, seperti percintaan, seperti kenikmatan, seperti segala macam hal-hal yang indah gitu, maka itu yang terjadi. Tapi sebaliknya, ketika lu isinya adalah sampah, maka yang meledak ya sampah. Gitu cara mikir mah. Peduli setan yang bermain di belakang layar, ketika aslinya nongol aslinya. Ketika udah di boosting kelihatan, kalau udah dikasih power tuh kelihatan aslinya kayak apa gitu. Nah, kita harus mempelajari kenapa dia kok katakanlah dibuat siapa, di boosting terus ternyata jadinya begitu. Lah, jati dirinya nih apa yang membuat dia menjadi seperti itu? Kenapa jati diri golongan atau individu menyimpan sebuah mindset seperti monster seperti itu? Itu apa yang menyebabkan itu? Ini evolusi dari cabang mana, ini kan evolusi ranting, katakanlah ranting, maka ini ranting kita harus telusuri cabangnya mana, akarnya di mana. Itu yang jadi permasalahan. Kalau emang itu harus dicabut ya cabut sampai di akar-akarnya, sampai ke akar-akarnya cabut. Nggak peduli siapa yang sedang bergelantungan di sana. Oh, ternyata yang bergelantungan banyak banget nih, dari negara ini banyak banget bergelantungan di sini. Kalau kita cabut gimana nih, mereka mau bergelantungan di mana? Ya nggak usah kayak anak monyet yang nggak bisa lompat begitulah, anak monyet yang baru bisa berjalan lah. Tolol apa ngapa lu orang pemonyet sebenarnya, lu takutan banget kalau dicabut sampai ke akarnya. Yang tangkas gitu dong kalau jadi bangsa tuh, tangkas, teringkas, terengginas gitu loh. Udah kayak nggak ada pohon lain aja, tinggal lompat di pohon lain. Meskipun banyak mau pakai pohon impor lain juga masih ada lah, meskipun nggak bener, rada mendingan tuh ada lah. Meskipun impor ya lu sementara lompat aja dulu ke pohon lain yang meskipun impor gitu, meskipun tetap gua akan terus cabut gitu. Jadi sebenar-benarnya produk impor masih lebih baik kesesatan, tapi itu produk lokal. Karena bermulai dari situ nanti akan
akan akan kelak akan menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi begitu daripada produk impor. Sebenar-benarnya produk impor, meskipun sebenarnya semuanya salah, tapi kan minimal ada yang rada mendingan lah gitu. Jadi kalau kita bicara nih, kita umpamakan sebuah buah-buahan ini lu kan andelannya tuh, piandel lu tuh adalah ageman lu tuh adalah lu kurang dalam mempelajarinya, lu kurang dalam, lu kurang menelisik lagi, kaji lagi lebih dalam, lu baru masih cetek lu. Orang itu nggak waktunya dihabisin cuman buat hal-hal nonsens, mempelajari hal-hal nonsens, hal-hal kayak gitu tuh. Kalau dari permukaan aja udah berbahaya, ngapain gua mau mempelajari sampai dalam? Bukan berarti gua nggak mempelajari sampai dalam, gua nih mau menempatkan diri gua seperti khalayak ramai, khalayak awam yang lain gitu. Jadi lu seolah-olah lu kurang dalam kalau lu hanya membaca secuplik ini saja, lu nggak nyari lagi referensi lain dari literasi lain. Padahal literasi lain itu tercipta malah jauh banget dari rootnya lo, dari akarnya yang ketika terjadi itu di 7 Masehi itu, dan literasi yang lo jadikan sebagai rujukan malah lebih jauh lagi dari kasus dari 7 Masehi. Bahkan ini aja root yang lo anggap dangkal aja, ini tercipta aja bukan pada saat akarnya ini masih hidup loh. Nggak ada loh pembuktian dari 7 Masehi itu, nggak ada. Yang lu bilang dangkal ini aja tercipta jauh banget coy. Editannya tuh macem-macem, dari setiap pemimpin tuh ngedit, dibakar diedit. Meskipun sekarang banyak lagi yang udah menelisik tuh, banyak lagi yang udah ketemu tuh. Editan terakhir tuh kalau nggak salah tuh editan pabrik tuh, disamaratakan tuh di editan pabrik. Ya lu tau lah pabriknya di mana, karena emang dia yang mengambil keuntungan dari semua itu di 1985. Jadi gitu, itu hanya sebuah buah-buahan. Kalau yang tadi gue mau ceritain itu, ini hanya sebuah buah-buahan. Seolah-olah lu kurang dalam, seolah-olah ini adalah buah duren gitu, buah duren. Wah, tajam pinggirnya bahaya nih. Iya, lu kurang dalam, di dalamnya dong enak, lembut, empuk. Itu juga kan nggak semua orang suka. Sekalipun dibuka di sini oke lah, banyak yang suka. Tapi belum tentu di luar negeri sekali dibuka langsung orang pada, wah gila nih, bau banget nih, enak banget nih. Itu kan sesuai selera, nggak bisa lu paksain. Biar bagaimanapun, katakanlah memang durian enak, dan gue juga memang suka dari buah durian gitu, dalamnya gitu ya, yang matang khususnya kan. Meskipun ada juga durian busuk, durian mentah segala macem gitu kan, atau ada juga duda keren gitu kan. Bukan itu maksud gue, tapi buah-buahan durian. Sekalipun durian yang mindset yang lagi gua bahas nih, ideologi yang lagi gua bahas nih, yang lu bilang lu kurang dalam, luarnya memang begitu. Coba lu telisik lagi ke dalam, banyak referensi lain di literasi lain. Jadi lu bilang lu kurang dalam, ke dalam, di dalam tuh enak tuh. Iya, luarnya emang tajam. Katakanlah memang durian dalamnya ada enak gitu, katakanlah durian enak. Tapi kalau mau dibandingin dengan anggur lebih friendly, lebih tidak berbahaya ketika 1-2 orang membawa durian setiap hari gitu, katakanlah begitu ya. Karena ini kan tidak durian yang sesungguhnya, ini adalah sebuah ideologi atau sebuah dogma tua busuk. Katakanlah orang setiap hari membawa durian dibandingkan dengan orang setiap hari membawa anggur. Ini lebih friendly anggur nih. Anggur nih lu mau timpukin kayak apa juga nggak terlalu berbahaya ketimbang durian. Paham gak lu? Begitu kalau cara mikir mah. Dari luar aja nih anggur udah nggak terlalu berbahaya. Nggak usah lu pakai piandel lu. Lu kurang dalam lu mempelajari keagamaan lu. Lu cuma nakarnya doang. Lu ngambil secuplik gitu. Buka dulu dong dalamnya. Enak tuh di balik kulit yang tajam-tajam itu si durian gitu. It's okay. Katakanlah memang ada yang enak tuh di dalam durian. Tapi kalau dibandingin dengan anggur masih lebih friendly coy. Suatu ketika kalau timpuk-timpukan durian sama anggur, durian masih berbahaya. Gitu cara mikir. Udah, kita pakai tema yang lain lagi. Kita ngebahas tentang tong sampah sekarang. Sebelum berisik, bentar lagi berisik orang-orang jual durian yang nggak punya tenggang rasa, tepat selera. Nggak ada, miskin tenggang rasa, tepat selera, jadinya berisik. Susah ngeditnya, tahu nggak? Kalau udah berisik begitu, sejago-jagonya lu ngedit, susah. Gue udah cobain, tetap nggak bakalan bisa. Kalau suara orang-orang jualan durian dihilangin, ya suara gue ikut hilang. Susah, tau nggak? Gue ngebahas tentang tong sampah kebodohan. Tong sampah kebodohan bisa dikatakan juga adalah bahan bakar politik. Ya itu yang gue bilang gitu.
Itu bisa agama, itu bisa ormas, itu bisa golongan-golongan, itu bisa partai, ya macam-macam lah pokoknya. Tong sampah kebodohan. Jadi kebodohan itu somehow dipelihara atau tidak, tapi sepertinya nampak seperti dipelihara, gitu. diwadahi, ditempatkan gitu. Nanti ketika musim politik tiba, nah tong sampah ini digunakan. Karena ketika musim politik tiba, mereka lebih mudah ketika kebodohan sudah terkumpul dalam sebuah wadah-wadah tertentu, itu sudah terkumpul, meskipun wadahnya kan banyak jenisnya kan, dari agama, dari ormas, dari macam-macam lagi. Nah, ketika musim politik tiba, maka para politikus itu mereka tinggal datang sebuah tong sampah tersebut, mereka empanin para pemimpinnya atau para yang dikultuskan di situ. Ya udah, enak tuh. Jadi di bawahnya tuh si para kebodohan menjadi bahan bakar politik tersebut. Jadi dengan kata lain kita bisa katakan bahwa politik identitas namanya. Tong sampah kebodohan menciptakan politik identitas. Lu bayangin kalau tong sampah kebodohan ini berevolusi menjadi kecil-kecil lagi gitu, tidak begitu terkonsentrasi, karena kebodohan yang sudah terkonsentrasi itu dampaknya wah caur coy. Baru kemarin kejadian, ntar belum, gua akan kesana. Gua tau lah di belakang semua itu. Tapi yang gua sangat sayangkan adalah ketika anda itu meledakkan sebuah kebodohan di jalan. Tapi mengapa anda tidak becus untuk mentreatment ledakan itu sendiri? Lagi-lagi ini soal leadership coy, soal kepemimpinan yang kapasitas junto kualitasnya itu tak memadai. Katakanlah beginilah, anggap saja gua pemimpin tertinggi atau padahal sebenarnya mandat tertinggi itu sudah di bawah komando AU loh sekarang. Itu udah sebuah gebrakan baru sih bagi gue, itu gebrakan baru dari sekian lama ini negara ini tercipta tuh. Pokoknya udah lumayan yahut lah. Jujur aja gue menilai secara netral lumayan yahut. Jadi mandat tertinggi sudah di bawah komando AU, tapi panglima tertinggi aka kepresidenan itu nampak seperti seolah-olah tak becus merumuskan titah sebagai jamus yang ampuh gitu. Padahal banyak wadah pendewasaan itu banyak loh. Kita punya banyak wadah pendewasaan yang masih lebih banyak nganggurnya. Ya kayak contohnya Lido itu kan kalau lagi nggak ada momen-momen tertentu kan ya nggak dipakai kan. Terus Garnisun kalau nggak ada momen-momen tertentu ya nggak dipakai kan. Banyak anggota yang nganggur tuh banyak ketimbang ngopi-ngopi di penjagaan. Terus juga ada banyak juga anggota yang stres. Jadi kita buat kelebihan energi mereka itu digunakan untuk mendewasakan rakyat yang bisa dikatakan idiot. Ya kalau cuma idiot doang mending idiot junto meresahkan. Seandainya gua sebagai leadership tertinggi di sebuah kenegaraan atau gua sebagai presidennya gitu, gua pasti akan membuat sebuah tim khusus coy, tim pemburu setan lah katakanlah, apalah gitu nama bisa gampang lah. Jadi setiap ledakan kebodohan tercipta atau ledakan kebodohan terjadi itu tim gue tuh secara independen itu kerjaannya tuh memburu di lapangan tuh ngangkutin SDM yang pantas untuk diangkut dan didewasakan gitu. Di lapangan itu coy, gue ngeliat sendiri coy. Di lapangan itu ketika kebodohan meledak coy, itu banyak banget. Ya kemarin apalagi ya gabungan kemarin tuh banyak banget. Itu banyak banget ada yang mengorientasikan atau menampilkan visualisasi nampak seperti keagamaan dengan atribut keagamaan meskipun tidak seperti keagamaan yang lain gitu. Ini ya masih nampak seperti keagamaan dan melontarkan kosakata keagamaan yang begitu legendaris. Junto dia juga meneriakkan provokasi pembunuhan, matiin aja. Nah itu kalau gue sebagai pemimpin tertinggi di sebuah kenegaraan, tim gue itu akan langsung dengan sigapnya tuh yang begitu-begitu langsung dicekek, diangkat, masukin tuh. Coy, kita ini punya banyak banget bis anggota atau bis para penegak hukum atau truk tuh. Itu kalau nggak ada momen tertentu, kalau nggak ada salah satu anggota yang nikahan atau kawinan gitu, itu nggak dipakai coy, kecuali kalau ada momen-momen tertentu gitu, momen-momen yang selain dari kenegaraan ya tentang kepribadian, tentang pernikahan, nah itu baru dipakai tuh. Kalau nggak lagi ada momen-momen kayak begitu, itu kendaraan nggak dipakai coy.
Kalau nggak dipakai ya ngapain gitu? Gunain aja buat masukin mereka orang yang pantas untuk kita treatment, untuk kita dewasakan, karena mereka ini juga adalah wajah dari masa depan bangsa ini nanti, coy. Gitu, coy. Jadi pasukan gue tuh di setiap ada ledakan kebodohan di jalan tuh, pasukan gue tuh secara independen tuh ya gue bukan langsung dari tangan gue, tapi gue membuat sebuah titah kepada komando tertinggi, lalu komando tertinggi bisa mengaturnya lagi gitu. Intinya pokoknya SDM yang pantas untuk diangkut ya angkut gitu. Yang kayak tadi gue bilang itu angkut, coy. Nah, kalau SDM yang kayak gitu aja gue angkut, langsung cekek masukin ke bis. Kalau yang kayak gitu aja gue angkut, apalagi yang nenteng sajam. Yang nenteng sajam sudah pasti gue angkut. Dan apalagi yang nenteng sajam juga menghantam atau melukai atau membuat setetes darah manusia terjatuh. Dan ini kejadiannya baru kemarin ya. Itu satu orang, coy. Satu orang di sayur rame-rame, coy. Udah mah satu orang nggak bersenjata, boro-boro nggak bersenjata, sendal juga nggak pakai sendal. Terus juga belum tentu orang itu juga adalah yang dimaksud oleh mereka orang banyak ini. Bisa jadi orang lewat doang loh, orang lewat doang diteriakin, wah no dia. Bagaimana kalau ternyata bukan? Kita kesampingkan alasan, kita kesampingkan pembenaran. Jadi atas dasar alasan apapun setetes darah manusia tertumpah atau terjatuh, itu kita tidak bisa membenarkannya, coy. Alasannya apapun itu, coy. Jadi itu harus kita sikapi dengan serius. Siapa yang mengakibatkan setetes darah tertumpah, setetes darah manusia tertumpah, itu harus diangkut, coy. Kalau itu di bawah kepemimpinan gue, itu gue angkut, gue masukin ke dalam bis. Karena gue ngalamin begitu, makanya gue mau melakukan itu gitu. Nah ya sedikit banyak lumayan lah ada efeknya gitu di gua ya, entah kalau di mereka ya mungkin gitu. Kita coba aja. Jadi dibawa, masukin ke bis, bawa gitu kan, mau dibawa ke Garnisun kayak, mau dibawa ke Lido kayak, mau dibawa ke Kopassus kayak, gua nggak peduli lah. Karena dulu gua ngalamin gitu, coy. Jujur aja, coy, guru gua itu minimal pangkatnya di atas pundak semua, coy. Kapten, coy, minimal, coy. Ya kalaupun ada yang masih di bawah-bawah gini tuh orang-orang stres, coy. Jujur gitu, coy. Ya bukan orang stres gue dengan arti pada umumnya ya. Dia orang-orang yang baru pada pulang tugas, coy, baru pulang dari masa Lembo, baru pulang pokoknya baru pulang dari bener-bener perang yang bener-bener nyata gitu. Baru pulang dari Papua atau apa gitu, baru pulang tugas lah intinya tuh. Itu mereka orang, coy, yang mentreatment kita orang ini, coy. Jadi tuh gue dimasukin ke bis, padet dah tuh bis, muat kagak muat suruh masuk terus tuh, dimasukin ke bis gitu. udah diturunin tuh di sebuah tempat. Habis gue ditatar di situ, coy. Pokoknya lu dijamin kapok lah. Pokoknya kalau nggak kapok mah mungkin lu di atas normal kali kalau nggak kapok. Karena itu, coy, langsung, coy, blak-blakan, coy. Mereka orang nih itu udah langsung buka suara, coy. Bajingan kalian itu semua tuh, asu kalian nih, pancen nih, ele-elean kalian semua ini ya. Kalau kalian tidak senang, berdiri. Siapa yang tidak senang, berantem sama saya. Siapa yang ikut pengajian Maisa Kurung, berdiri, berantem sama saya. Diajakin ribut, coy. Yang paling gede itu gue banyak banget, coy. Diajakin ribut yang paling gede sekalian. Siapa badannya ikut Maisa Kurung? Salah, coy. Gue juga udah pernah ngeliat mereka orang ribut. Nggak usah yang pas lagi ribut dah, di jalanan pun gue pernah ngeliat dia ditabrak motor. Jadi kebetulan pada saat itu dia lagi nyebrang tuh kan. Ya bukan, kan ini kan banyak yang intinya dari kesatuan tersebut gitu. Lagi nyebrang ditabrak motor, coy. Motor kenceng banget, coy. Tapi ini motor kagak berhenti dan nothing happen. Nggak ada apa-apa, nggak terjadi apa-apa. Padahal kenceng loh. Dia muter gitu aja di awang-awang tuh. Jadi dia lagi nyebrang, dia ngeliat, tiba-tiba dia nengok ke kanan, tau ada motor kenceng. Giliran si orang tersebut ini, si anggota tersebut ini ke kiri, motor ikut ke kiri. Dia ke kanan, motor ikut ke kanan. Akhirnya dia diem, kuda-kuda. Dia lihat nih, yang mau ketabrak kaki sebelah mana nih, kaki kiri apa kaki kanan nih. Udah mulai deket, kaki kanan gak taunya kan yang hampir ketabrak. Dia langsung lompat muter gitu, gitu. Anjir, gue bilang kece juga sih. Habis itu dia jalan lagi udah. Si motor pun gak berhenti, gak jatuh, gak apa, dan dia pun gak kenapa-napa. Tapi kembali lagi kepada cerita gua. Jadi pada saat itu dididik tuh 3 tahun, coy, sama anggota, coy. Itu dia, kalau lu gak seneng, ribut sama kita orang nih, berantem aja, ayo kita tutup pintunya. Buset, meja hancur, dibanting-bantingin di atas meja. Itu pun yang paling gede orangnya, loh. Dibanting-bantingin, dilempar-lemparin, dah lu pasti kalah dah. Lu mau pakai pegangan apapun, lu mau pakai punya isian apapun, mereka orang nih orang-orang yang emang udah didesain itu
untuk menghadapi hal-hal yang real gitu. Kok yang anak ikut pengajian Maisa Kurung berantem aja sama saya, yang tingkatnya sekelas kapten nih, ya jangankan yang sekelas kapten dah, yang masih di bawah-bawah di sini-sini gitu aja tuh. Waktu itu gua itu buset disiksa itu 12 jam lebih dah kayaknya mah, nonstop, nggak dimpanin sama sekali. Itu dari sore sampai pagi, lu bayangin tuh, punggung sampai pada robek-robek, suruh tumbling di lapangan, keliling tuh, muter tuh, tumbling terus-terusan tuh. Lapangannya bentuknya nggak karu-karuan, banyak batu, banyak bling-bling kecil. Bukan cuma itu doang, nonstop. Kalau lu nggak seneng diajakin berantem, tapi ya rasanya mau nggak mau ditamparin, dipukulin, ditonjokin, ditendangin. Lu kalau masih bisa muntah aja masih bagus, itu udah bukan muntah lagi, habis pokoknya lu isinya di dalam tuh keluar semua. Itu lu ditonjokin, ditendangin, mental tuh bisa minimal 3 meter lu mental. Dan kalau lu habis mental terus lu tetap diem di bawah, dijamin lu sakit dalam. Pokoknya semua teknik-tekniknya karena kita udah terlalu sering, maka kita udah paham itu. Dari yang model kudu jinjit, kalau enggak ulu hati lu yang kena, karena mereka memang ngincer ulu hatinya. Jadi gue jinjit dikit, giliran gue jinjit nggak taunya kebawahan, kena kantong menyan. Ya begitulah pokoknya, macem-macem. Ada model-model begitunya, ditendangin, ditonjokin, sikap tobat, diinjek begitu, model ditatar tuh sampai bener-bener menimbulkan rasa kapok atau berpikir lagi untuk melakukan hal yang sama, atau minimal mendewasakan lah. Dan itu tidak hanya penyiksaan doang, pastinya mereka juga memberikan wejangan-wejangan atau omelan sih sebenarnya. Begitu kurang lebihnya. Tumbling sampai punggung lu pada robek-robek di lapangan, karena emang telanjang coy, buka baju semua, di bawah didikan militer mah. Kalau lu masih jadi sampah, gua udah nggak tahu lagi dah lu itu apa gitu, makhluk apa gitu. Karena kebanyakan kemungkinan besar pasti ada perubahan. Ada lagi yang disuruh ngaritin landasan udara, aduh gokil deh pokoknya. Suruh ngaritin landasan udara, lu bayangin lanut segitu lebarnya tuh. Pokoknya kalau setiap ketangkep pasti begitu. Dan ada lagi juga, ada yang dibawa ke Kopassus ya. Gue nyebutin gak apa-apa ya. Pokoknya dibawa ke Kopassus, ini kejadiannya di Bogor, udah gitu aja lah. Dibawa ke Kopassus Bogor, dibawa masuk ke dalam coy, dimpanin ke anjing coy, lu bayangin coy. Jadi ini anjing belum dibuka pagernya, masih di dalam kandang, udah dilemparin ke depan pagernya. Ini anjing udah kayak monster gitu, udah ngeliatin giginya gitu coy. Terus ada lagi yang diikat tangannya begini nih. Ya ini temen gue juga nih, orang gede coy, orangnya gede, diajakin ribut juga nggak mau karena emang kalah pastinya kan. Diikat tangannya begini, ditarik pakai motor coy, diboncengan dipakai motor, ditarik keliling ke landasan udara. Lu bayangin, lanut gede coy, lanut gede. Kacau dah pokoknya. Lu kalau nggak lari ya lu keseret, lu mau nggak mau lari sampai ngos-ngosan, diseret gitu terus tuh, diseret lari lu di belakang, ditarik begini nih, dia diikat gini. Ya bagaimana? Lu kalau nggak seneng diajakin berantem, lu nggak seneng diginiin, ayo kita berantem. Makin kacau lu, makin runyam, dipermak bakalan lu bentuk badan lu. Ada lagi direndam di air tai juga. Aduh coy, pokoknya dah diempang, direndam lu di air tai. Lu nongol pala lu digetok lagi, tok begitu lu, nyelam lagi, nongol lagi pala lu digetok lagi, lu nyelam lagi. Begitu caranya natar, mendewasakan orang-orang idiot, junto meresahkan. Begitu coy. Kalau gue jadi berada di sebuah kepemimpinan tertinggi di kenegaraan, atau katakanlah gue presidennya, maka gue akan menciptakan sebuah tim khusus. Pada setiap ledakan kebodohan di jalan, maka tugas mereka adalah ngangkutin SDM yang pantas untuk diangkut dan untuk didewasakan kembali. Lalu setelah sudah dianggap lulus pendewasaan, maka dilepaskan kembali ke jalan. Dan itu pun pastinya sebelum dilakukan semua itu didata, lalu dieliminasi. Nah tujuannya adalah ya untuk mendewasakan. Ngapain lu ketimbang nganggur? Banyak anggota yang nganggur nggak dilampiaskan energinya. Biarin aja mereka suruh mendewasakan para anak-anak bangsa ini. Itu banyak coy, bukan cuma anak bocah, ada orang tua juga ngikut bawa-bawa sajam. Kita nggak peduli dia punya anak, kita nggak peduli dia punya keluarga. Ketika dia sudah ikut andil dalam ledakan kebodohan di jalan, angkutlah, dewasakanlah mereka. Ya tujuannya itu ya, biar kita masa mau memelihara keidiotan yang meresahkan di masyarakat. Itu banyak coy kayak gitu coy. Di Fatmawati juga tuh, dari golongan 3 digit, dari kepemimpinan si kembar, bahwa di sana kerap meresahkan juga. Fatmawati coy, ibu kota coy. Siapa
siapa coba pemimpinnya, siapa coba anggota-anggotanya, atau kemiliteran siapa itu, di zona kemiliteran siapa itu. Angkut lah, angkut, dewasakan. Jangan lu pikir pada saat penataran di dalam itu didewasakan tidak serta-merta hanya disiksa gitu aja ya. Mereka juga memberikan wejangan-wejangan ya, meskipun wejangan itu tidak seperti tausiah keagamaan, mereka lebih kepada wejangan-wejangan yang nyata dan wejangan-wejangan yang begitu dibutuhkan lah untuk kehidupan peradaban kebangsaan gitu. Jadi penataran itu pun juga diselingi dengan wejangan ya, maka sebaiknya itu bisa diterapkan juga untuk bangsa kita nih yang butuh sebuah perhatian khusus coy. Ya karena biar bagaimanapun mereka juga bangsa kita sendiri, maka kita harus memberikan perhatian khusus. Mungkin perhatiannya seperti itu, yang gue alami perhatiannya seperti itu, maka kenapa tidak untuk dicoba kepada mereka, barangkali mereka juga dapat berubah gitu. Jadi mungkin segitu dulu kali ya, udah gitu aja dulu.